Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى متوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال المصنف رحمه الله شرح باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Di antara manusia ada orang-orang yang mengangkat selain Allah tandingan-tandingan yang mana mereka mencintai tandingan tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Kata al-musannif rahimahullah, aslu tauhidi wa ruhuhu ikhlasul mahabbati lillahi wahdah. Kata beliau asal pondasi dari tauhid dan ruh dari tauhid itu sendiri adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wahia aslu at-ta'alluhi wa aslu ta'alluhi wa ta'abbudillah. Dan ikhlas inilah dasar dari penyembahan dan peribadatan kepada Allah. Bal hiya haqiqatul ibadah. Bahkan ikhlas inilah inti ibadah, hakikat ibadah. Yani tidak ada ibadah tanpa ikhlas. Hakikatus syai' adalah mahiyatuhu. Hakikat sesuatu adalah dianya. Yang kalau hakikat tidak ada, dia tidak ada. Dikata beliau, bal hiya haqiqatul ibadah. Bahkan ikhlas ini merupakan hakikat ibadah. Yani tanpa ikhlas tidak ada ibadah. Tanpa ikhlas tidak ada ibadah. 6. Karena itulah semua ibadah dalam Al-Quran bermakna tauhid. Karena tauhid adalah ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yatimmu tauhidu hatta takmula mahabbatul abdi li rabbih. Dan tauhid seorang tidaklah sempurna sampai sempurna cintanya kepada Tuhannya. Wa tasbiqu mahabbatuhu jami'al mahab jami'al muhab wa taghallubiha. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai Tuhannya dan sampai cintanya kepada Tuhannya mengalahkan dan mendahului semua cinta-cinta yang lain. Cinta-cinta kepada selainnya. Wa yakunu lahal hukmu 'alaiha bihaitsu takunu sairu muhabbil abdi tab'an li hadhil mahabbah allati hiya biha sa'adatul abdi wa falahu. Ya. Sehingga yang menjadi patokan hukum, yang menjadi dasar semua perbuatannya adalah alaiha kepada cinta, cinta kepada Allah. Yang menjadi hukum asal pada seorang hamba adalah cinta kepada Allah. Yang mendasari semuanya adalah cinta kepada Allah. Ya. Bagaimana maksudnya cinta kepada Allah dijadikan sebagai hukum dasar atas segala sesuatu? Bihaitsu, ya, dari sisi semua kecintaan hamba kepada selain Allah. Apakah cintanya kepada Rasul, cintanya kepada malaikat, cintanya kepada syiar-syiar Allah, cintanya kepada orang tua, cintanya kepada anak-anak, kepada pasangan, cinta dia kepada siapapun, semuanya tabaan lihadhil mahabbah. Semuanya mengikut pada cintanya kepada Allah. Artinya, dia hanya mencintai mereka-mereka kalau itu sejalan dengan cinta kepada Allah. Dan dia tidak akan cinta kepada mereka-mereka yang lain selain Allah kalau tidak sejalan dengan cinta kepada Allah. Karena itulah mereka mencintai Rasulullah SAW. Karena mencintai beliau adalah wujud cinta kepada Allah. Iya. Karena orang yang mencintai Nabi SAW akan dibalas cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada
Para malaikat juga demikian, cinta kepada para rasul semuanya, cinta kepada syiar Islam semuanya. Semuanya itu apa? Mengikut kepada cinta, mengikut pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tafri'iha wa takmiliha al-hubbu fillah. Ah. Setelah diketahui bahwa landasannya, dasarnya adalah cinta kepada Allah, kata beliau di antara tafri'. Tafri' itu penjabaran. Di antara bentuk penjabaran cinta kepada Allah, kalau kita mau uraikan apa-apa saja cinta kepada Allah, bagaimana bentuknya itu cinta kepada Allah, di antara uraiannya, penjabarannya, wa takmiliha, dan cara menyempurnakannya, kesempurnaan cinta kepada Allah adalah al-hubbu fillah, mencintai sesuatu karena Allah. Fi di sini bermakna sababiyah. Fi di sini bermakna as-sababiyah, mencintai sesuatu karena Allah. Ini cinta kepada Allah adalah cinta kepada selain Allah karena Allah, mencintai selain Allah karena Allah, itu adalah turunan dari cinta kepada Allah. Itu adalah bentuk takmil, penyempurnaan terhadap cinta kepada Allah. Dia mencintai selain Allah karena Allah. Fayuhibbul abdu ma yuhibbuhu Allahu minal amali wal ashkhas. Apa maksudnya cinta al-hubbu fillah? Ya, mencintai sesuatu karena Allah, yaitu seorang hamba mencintai apa saja yang Allah cintai, berupa amal soleh, perbuatan, atau orang-orang tertentu. Dia mencintai ibadah karena ibadah itu mendatangkan cinta kepada Allah. Dia mencintai masjid-masjid karena masjid itu tempat beribadah kepada Allah. Sebagaimana dia mencintai ashkhas, mencintai malaikat, mencintai para nabi dan rasul, mencintai wali-wali Allah Ta'ala dan orang-orang soleh. Karena apa? Karena mereka semua ya cinta kepada Allah. Nah, sebentar. Kata beliau rahimahullahu taala, sebaliknya juga ya wayu begitu apa ini? Nah, wa yabghudu ma yabghuduhu Allahu minal ashkhasi wal a'mal. Nah, dan dia apa? Membenci, afan. Wa yubghidu ma yubghiduhu Allahu minal ashkhasi wal a'mal. Sebaliknya dia yubghidu, membenci apa-apa yang Allah benci berupa orang atau perbuatan. Dia benci kepada orang musyrikin, orang kafir. Kenapa? Karena Allah membenci mereka. Dia membenci kepada orang-orang yang melakukan kekafiran, penyimpangan dalam agama. Sebagaimana dia membenci amal-amal perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dosa-dosa, syirikan dan seterusnya. Wa yuwali awliya'ah wa yu'adi a'da'ah. Dia loyal kepada para wali Allah dan memusuhi para musuh Allah. Wa bidzalika yakmulu imanul abdi wa tauhiduh. Hanya dengan inilah iman dan tauhid seorang sempurna. Beliau mengisyaratkan kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang telah berlalu. Nah, jadi ini tafri dari mahabbatullah, turunannya ada namanya mahabbatun, al-mahabbatu fillah. Mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tafri dan takmil dari mahabbatullah. Kata beliau, amma ittikhadu andadin minal khalqi yuhibbuhum kahubbillah wa yuqaddimu ta'atahum ala ta'atillah wa yalhaju bi dzikrihim wa du'aihim fahadha huwa syirkul akbar alladhi yaghfiruhullah.
Adapun mengangkat tandingan-tandingan untuk Allah dari kalangan makhluk, di mana dia mencintai selain Allah itu, mencintai makhluk itu sama seperti cintanya kepada Allah. Dia mendahulukan ketaatan kepada makhluk dibandingkan di atas ketaatan kepada Allah. Dia yalhaju, sering menyebut-nyebut selain Allah, berdoa kepada selain Allah tersebut, maka ini syirik akbar yang Allah tidak akan ampuni. Iya, ini namanya syirkul mahabbah. Namanya apa? Syirkul mahabbah. Karena syirik bukan hanya dalam masalah ibadah, bukan hanya syirkul ibadah, tapi ada namanya syirkul mahabbah. Syirik dalam dalam cinta, dan juga ada syirkul ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Ini semua syirik yang berdiri sendiri. Ada syirik dalam ibadah, ada syirik dalam cinta, ada syirik dalam ketaatan. Kata beliau rahimahullah, maka ini merupakan syirik akbar kalau seorang mengangkat dari makhluk, ya, sebagai tandingan selain Allah, di mana dia mencintai makhluk tersebut sama seperti cintanya kepada Allah, bahkan mendahulukan ketaatan kepada makhluk itu dibandingkan ketaatan kepada Allah, lebih sering menyebutnya, lebih sering dapat dan berdoa kepadanya. Wasahibu hadha syirki, maka ini merupakan syirik akbar yang Allah tidak akan ampuni. Wasahibu hadha syirki qad inqata'at qalbuhu min walayatil azizil hamid. Maka pemilik atau pelaku kesyirikan ini telah terputus hatinya dari dari apa? Dari walayah, dari jenjang perwalian Allah Ta'ala Al-Aziz Al-Hamid. Bukan seorang wali Allah. Nah, karena ya dia telah terjatuh dalam kesyirikan dan kekafiran. Wa ta'allaqa bi ghairihi mimman la yamliku lahu syai'a. Dan orang itu pelaku syirik itu, ya, dia telah bergantung, mengaitkan hatinya dirinya kepada selain Allah yang tidak memiliki apapun yang telah berlalu. Wa hadha sababul wahi allati ta'allaqa bihil musyrikun sayanqati'u yaumal qiyamati ahwaja ma yakunul abdu li'amalih. Iya. Wasatang qalibu hadhil mawadda wal mawala bughdhan wa adawah. Kata beliau, inilah sebab yang lemah. Sababul wahi. Apa itu sebab yang lemah? Ya. Sebab yang lemah maksudnya di sini adalah ketika orang-orang yang menyembah selain Allah menyebut-nyebut nama selain Allah, berdoa kepada mereka dengan alasan cinta. Karena itulah kalau kita lihat banyak pelaku kesyirikan kepada dalam mengkultuskan kuburan orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang soleh atau selainnya, jawabannya sama. Ini adalah bentuk menghormati orang soleh. Inilah bentuk mencintai para wali Allah. Mereka wali Allah kita hormati, kita cintai, kita hargai. Dan kritikan mereka kepada orang-orang yang melarang mereka selalu alasannya mereka tidak cinta kepada orang soleh. Ya, mereka tidak mau bersalawat, mereka tidak ini, tidak itu. Selalu begini tudingannya. Baik. Kata beliau rahimahullah, padahal as-sabab di sini adalah al-mawaddah berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas. Wa taqatta'at bihimul asbab, ya kata Ibnu Abbas ay al-mawaddah. Ya, jadi hubungan sebab, yakni kecintaan antara yang disembah sama yang menyembah, sama yang antara yang mengikuti dengan yang diikuti, ini hubungan cinta yang lemah. As-sababul wahi. Yang mana yang kaum musyrikin bergantung dengannya pada hari kiamat, karena kami sudah memperlakukan orang soleh seperti itu, kami berdoa kepadanya, kami mempersembahkan sesuatu kepadanya. Kami cinta pada orang soleh, hari kiamat kami akan bersama orang-orang soleh. Kami akan bersama para wali, bersama para nabi, karena kami melakukan ini dan itu pada mereka, pada kubur mereka, pada ini dan itu. Ya. Inilah yang mereka andalkan pada hari kiamat. Kata mereka, tidak ada guna kedekatan dengan orang soleh itu yang paling penting. Ya, kalau kamu muliakan dekat dengan orang soleh itu yang terpenting katanya. Ya, karena itulah kalau kita lihat dari orang-orang yang fokusnya memang ta'zim ataupun
selalu jualannya ataupun jargonnya adalah orang soleh, kita akan dapati mereka orang-orang yang malas beramal. Kita dapati orang-orang tersebut malas beribadah. Kenapa? Patokannya bukan ibadah, patokannya dekat dengan orang soleh. Biar kamu pelaku maksiat, biar ibadahmu kurang, yang penting dekat orang soleh selamat. Hmm. Itu selalu patokannya. Ta'allaq bihi al-musyrikun. Ya. Kamu mau ini, mau itu, yang penting dekat orang soleh aman. Nah, ini paham Murji'ah. Ini paham Murji'ah yang mengatakan bahwa yang penting kalau orang yang jadi patokannya biasanya ucapan la ilaha illallah, kali ini tidak. Pokoknya yang penting kenal dekat dengan orang soleh, nah selamat itu. Tidak peduli apapun amalan kamu. Nah, kata beliau wahada sababul wahyi, padahal apa namanya alasan dan pegangan seperti itu sangat lemah. Pegangan yang dipegang oleh kaum musyrikin itu sayang sangat lemah. Wasayang qati'u yaumal qiyamah, dan hubungan itu antara mereka yang menyembah sama yang disembah, yang mengikuti sama yang diikuti, ya sebesar apapun cintanya di dunia, sayang qati'u yaumal qiyamah, akan terputus pada hari kiamat. Ahwaja ma yakunul abdu li amalih. Ya, akan terputus pada hari kiamat, hari ketika manusia sangat butuh-butuhnya amalan. Waktu di mana dia paling butuh pada amal solehnya, terputus semuanya. Ya, wasatangqalibu hadhil mawadda wal muwala bugdan wa adawah. Ya, serta kasih sayang dan loyalitas ini, ketika di dunia dia sayang, dia menghormati, dia loyal kepada orang-orang soleh dan siapapun yang mereka kultuskan berlebihan pada individu atau pada kuburannya, ya, maka pasti kecintaan di dunia itu, loyal di dunia itu akan berubah pada hari kiamat menjadi kebencian dan permusuhan. Wa taqatta'at bihimul asbab. Qala rahimahullah wa alam anna naw'al mahabbati salah satu asya. Ketahuilah bahwa jenis-jenis mahabbah itu ada tiga. Yang pertama, lawal mahabbatullahi allati hiya aslul imani wat tauhid. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Jadi yang dicintai adalah Allah. Mencintai Allah yang merupakan dasar keimanan dan tauhid. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala yuhibbu wa yuhabbu. Yuhibbu wa yuhabbu. Allah Ta'ala itu bisa mencintai. Allah Ta'ala mencintai dan bisa dicintai. Jadi kecintaan ini tidak bersifat satu arah, tapi dua arah. Allah bisa mencintai atau Allah Ta'ala mencintai dan Allah pun bisa dicintai. Yuhibbuhum, apa? Dalam ayat Al-Quran dikatakan apa terkait dengan Nabi SAW, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul mengakui cinta kepada Allah, ya, maka ikutilah saya. Niscaya Allah akan membalas kecintaan kalian. Baik. Ini jenis mahabbah yang pertama, cinta kepada Allah, Allahnya, kepada zatnya, kepada sifat-sifatnya. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan segala nama-nama dan sifat-sifatnya yang segala nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cinta kepada Allah? Kenapa kita wajib cinta kepada Allah? Banyak alasan. Dan ini sebab-sebab cinta kepada Allah adalah sebab-sebab yang masuk akal dan difahami oleh semua orang. Misalnya, ya, apa yang menyebabkan kita cinta pada seseorang? Ada yang mengatakan saya cinta pada orang tua saya karena orang tua saya yang merawat saya. Taib, Allah kurang merawat apa kamu? Allah kurang merawat apa? Hmm. Maka cinta kepada orang tua itu harus ada kepada Allah dan lebih besar tentu saja. Harus jauh lebih besar. Apa alasan kamu mencintai orang lain? Oh, kalau saya karena saya cinta kepada orang tua karena dia merawat saya, memberikan saya makan, minum, mengurus saya, pokoknya dia penuhi semua kebutuhan saya ketika masih bayi sampai saya besar bisa sendiri. Baik, itu Allah lakukan tiap hari. Orang tuamu lakukan terbatas. Ada awalnya, ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala sejak kamu lahir sampai kamu meninggal tidak lepas pemberinya Allah.
Maka itu alasan yang sangat bisa diterima. Alasan yang sangat masuk akal kalau kamu mencintai Allah karena itu. Ada lagi yang mengatakan, oh tidak, saya cinta kepada yang lain. Misalnya saya cinta kepada anak saya. Jelas ya? Anak saya karena misalnya eh apa dia dia dari darah daging saya misalnya. Nah, dia darah daging saya. Yakni dia ada karena saya. Sebabnya. Dia diciptakan oleh Allah karena saya sebabnya. Nah, maka orang tua atau anak cinta kepada orang tuanya karena orang tua adalah sebab dia ada. Bukan hanya merawat. Sebelum itu, karena orang tua adalah sebab dia ada di alam semesta. Maka kita katakan orang tua sekedar sebab. Allah yang menciptakan kamu. Seharusnya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi alasan? Alasannya karena oh karena pasangan saya misalnya cantik, gagah gitu ya. Oh, kita katakan tidak ada apa-apanya. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan setengah apa setengah dari ketampanan laki-laki di Bani Adam. Nabi Adam juga termasuk makhluk kalau nggak mau dikatakan makhluk yang paling indah gitu ya. Manusia yang paling tampan karena Allah menciptakannya ala surati. Allah ciptakan langsung. Iya. Apalagi ya enggak usah kita bicarakan Allah Subhanahu wa taala semua kecantikan, semua kegantengan gitu ya. Semua keindahan di pemandangan, semua keindahan yang menakjubkan itu semua hanya bagian dari ciptaan Allah yang sedikit. Allah Ta'ala jauh lebih indah dibandingkan semua itu. Allah Ta'ala jauh lebih indah. Jadi kalau ada orang alasannya mencintai karena keindahan, rupa, wajah, dan seterusnya, maka ya tentu saja harus Allah yang paling dia cintai. Karena Allah Ta'ala punya nama Al-Jamil, yang maha indah. Ya, kita bisa memikirkan keindahan yang ada di alam semesta. Kira-kira kalau saya lihat ini, oh, ndak ada yang kalah indah dibandingkan ini. Ya. Maka keindahan seperti itu dikali-kali lipat tidak ada artinya di hadapan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau alasan kamu mencintai karena sesuatu itu indah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat layak untuk yang paling dicintai karena Dia Al-Jamil yang maha indah. Jadi tidak ada alasan. Bahkan alasan mencintai Allah sangat masuk akal. Ini kita belum berbicara dalil-dalil nakli. Baru dalil-dalil akli saja, logika. Sangat wajar dan sangat masuk akal. Seorang itu hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan ibadah. Taib. Ini bentuk mahabbah yang pertama, mahabbatullah allati hiya aslul imani wat tauhid. As-sani, jenis mahabbah yang kedua, al-mahabbatu fillah. Cinta karena Allah. Yakni yang tersebut dalam hadis Nabi, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai selain Allah, dia tidak punya alasan lain kecuali karena Allah. Hmm. Jelas ya? Dia tidak mencintai orang lain atau dia mencintai orang lain, alasannya itu karena Allah. Itu namanya mahabbatun al-mahabbatu fillah. Makanya kata beliau al-mahabbatu fillah, bentuknya adalah wahiyya mahabbatu anbiya illahi wa rusulihi wa atba'ihim. Yaitu seorang mencintai para nabi Allah, para rasul Allah, dan para pengikutnya. Dia mencintai semua nabi dan rasul Allah dan mencintai semua orang yang mengikuti dan beriman kepada mereka. Wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah minal a'mali wal azminah wal amkina wa ghairihim. Bukan hanya mencintai orang-orang tertentu yang juga mencintai Allah atau orang yang Allah cintai, tapi juga mencintai apa-apa yang Allah cintai berupa amalan, waktu, tempat dan selainnya. Kita mencintai salat, kita mencintai zakat, kita mencintai wudhu, kita mencintai ini karena itu semua amalan yang Allah cintai. Itu mahabbah fillah namanya. Zaman kita cintai bulan Ramadan, kita cinta bulan Ramadan, kita cinta sepertiga malam terakhir, kita cinta Arafah, hari Arafah, kita
Kita cinta bulan-bulan haram, 4 bulan haram, karena semuanya dicintai oleh Allah. Kita mencintai suatu waktu karena Allah, suatu zaman karena Allah mencintai zaman tersebut. Wal amkina tempat kita mencintai masjid-masjid, kita mencintai 3 masjid haram yang mulia ya, Masjidil Haram, Nabawi dan Aqsa. Kita mencintai Masjid Kuba, kita mencintai apa misalnya tempat-tempat ibadah, ya. Kita mencintai tempat karena disitulah tempat di apa Allah Ta'ala disembah. Di mana tempat mana saja yang Allah disembah di situ, maka kita mencintai tempat tersebut karena Allah. Yang ketiga, astalis mahabbatun ma'allah. Mencintai selain Allah bersama dengan mencintai Allah. Yakni dengan cinta ibadah. Hmm. Dengan cinta apa? Ibadah. Jadi perlu dikaitkan di sini mencintai sesuatu selain mencintai Allah. Yang dimaksud di sini adalah dengan cinta ibadah. Karena itulah dikatakan setelahnya wahiyya mahabbatul musyrikin li alihatihim wa andadihim. Dan ini bentuknya adalah kecintaan orang musyrik kepada sembahan-sembahan dan tandingan-tandingan mereka selain Allah. Di mana mereka cinta kepada Allah, tapi cinta juga kepada andad, kepada apa asnam, kepada alihah, sembahan mereka selain Allah. Mereka tidak benci Allah, enggak. Besar cinta mereka kepada Allah, tapi cinta sebesar itu mereka juga persembahkan untuk sembahan mereka. Min syajarin, au hajarin, au basyarin, afwan, min syajarin, wa hajarin, wa basyarin, wa malakin, wa ghairiha. Apakah sembahannya berupa pohon atau berupa batu? Tentu saja bukan pohon dan batunya. Karena orang musyrikin tidak menyembah benda mati. Yakni karena mereka meyakini roh orang soleh ada dalam pohon atau batu tersebut. Wabasyar, manusia mencintai para wali Allah sama seperti cintanya kepada Allah, mencintai nabi, mencintai malaikat, sama seperti cinta kepada Allah dengan cinta ibadah, yang cinta yang disertai dengan ta'zim wal khudu, ini musyrik, syirikan. Wa malak, bahkan kepada malaikat, o ghairiha. Wahia aslu syirki wa asasuh. Inilah salah satu dasar kesyirikan dan pondasinya. Iya. Salah satu dasar-dasar kesyirikan adalah syirkul ibadah, syirkul mahabbah. Seperti yang sudah kita sebutkan. Ya. Jadi apa namanya? Usul syirk, usus syirk, dasar-dasar dan pondasi kesyirikan ada syirik ibadah, ada syirik mahabbah, ada syirik ta'ah, ya. Syirik ta'ah, ada syirik ilhad. Ini semua usul syirk, usus dasar-dasar kesyirikan. Dan melakukan syirik kepada selain Allah, mencintai selain Allah dengan cinta ibadah, di mana dia mencintai malaikat, nabi, orang soleh, wali Allah, kecintaannya itu sama seperti cintanya kepada Allah. Bagaimana maksudnya sama? Yani dia mencintai mereka itu disertai dengan ta'zim dan khudu, pengagungan dan perendahan diri. Dan itulah hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah apa? At-ta'zim wal khudu. Taib, ini 3 jenis mahabbah yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah. Beliau sebutkan di awal wa'lam anna anwa al-mahabbati salah satu aqsam. Nah, kemudian wahuna qismun rabi. Di sini ada jenis yang keempat. Taib. Sebenarnya jenis yang keempat ini ya seperti yang sudah kita sebutkan ya, ini adalah apa? 3 jenis yang pertama ini, 3 jenis yang pertama ini adalah mahabbah ibadah. Mahabbah ibadah. Kalau diserahkan kepada Allah atau yang menjadi konsekuensi kepadanya, maka mahabbah ibadahnya bernilai tauhid dan iman. Tapi kalau mahabbah ibadahnya diserahkan kepada selain Allah, maka jadilah itu mahabbah syirkiyah, mahabbah syirik. Hmm. Ini 3 yang pertama adalah pembagian mahabbah yang merupakan ibadah. Perhatikan saya lagi, 3 pembagian yang pertama ini adalah pembagian mahabbah ibadah. Bukan mahabbah secara mutlak, enggak. Ya, bukan mahabbah secara mutlak. Tapi 3 ini adalah pembagian mahabbah sebagai sebuah ibadah. Yaitu mahabbah yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan kepada yang dicintai.
Maka kita katakan kalau diserahkan kepada Allah atau dibangun di atas cinta, dibangun di atas Allah Ta'ala, maka ini merupakan ya, cinta ibadah ini bernilai tauhid dan iman. Tapi kalau diserahkan kepada selain Allah, maka bernilai syirik dan kekufuran. Baik. Nah, jenis yang kedua dari mahabbah yang kita sudah sebutkan sebelumnya adalah mahabbah tobi'i. Ini yang ditambahkan oleh beliau. Wahuna qismun rabi' wa huwal mahabbatu tabi'iyah. Mahabbah yang sifatnya tabiat manusia. Yakni semua manusia fitrah punya cinta, punya mail, kecenderungan, ketertarikan kepada sesuatu, kesukaan kepada sesuatu, menyayangi sesuatu, menyenangi sesuatu. Ini mahabbah yang sifatnya tabiiyah, bukan mahabbah ibadah. Paham ya? Karena itulah boleh seorang mencintai selain Allah dengan mahabbah tabiiyah. Boleh mencintai selain Allah dengan mahabbah tabiiyah. Tapi tidak boleh mencintai selain Allah dengan mahabbah ibadah kayak tadi. Nggak boleh. Paham ya? Apa itu mahabbah tabi'iyah? Allati tatba'u ma yulaimul abda wa yuwafiquhu. Yaitu cinta yang mengikuti hal-hal yang sesuai dan sejalan dengan hamba itu. Yani sifatnya masing-masing. Karena itulah kecintaan orang berbeda-beda. Pada asalnya ya, asalnya kecintaan orang itu berbeda-beda. Hmm. Karena kecintaan tabiat ini, yakni cinta tabiat maksudnya ya, yang berbeda-beda. Karena cinta tabiat ini menyesuaikan dengan kondisi orangnya. Ya. Dari sisi latar belakangnya, dari sisi keluarganya, dari sisi masa kecilnya bagaimana, ya. Masa kecilnya gimana, orang tuanya gimana, lingkungannya bagaimana. Inilah yang membentuk cintanya kepada sesuatu. Ada orang anak kecil yang lahir dari orang tua yang tidak benar, lahir di lingkungan yang tidak benar, dia jadi mencintai dengan cinta tabiat hal-hal yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya. Nah, maka cinta ini, cinta tabi ini namanya tabiat. Dia mengikuti tabiat manusia dan tabiat manusia terbentuk bukan hanya dari dalam diri tapi juga dari luar dirinya berupa lingkungan terdekat. Makanya kata beliau min ta'amin wa syarabin wa nikahin wa libasin wa usyratin wa ghairiha. Ya, di mana cinta mahabbat tabiat ini sifatnya seperti mencintai makanan tertentu, ada makanan favoritnya. Makanan favorit orang beda-beda tergantung. Hmm. Atau ada minuman favorit, minuman yang dia suka. Atau dia menikah. Kenapa menikah? Atas dasar cinta. Cinta apa itu? Cinta tabiiyah. Hmm. Walibas, ada pakaian merek pakaian tertentu yang dia suka atau model pakaian tertentu yang dia suka. Itu mahabbat tabiiyah. Saya suka pakaian model kayak gini. Hmm. Apalagi wa usyrah. Apa namanya? Keluarga. Kecintaan kepada keluarga. Ini juga tabiat. Wa ghairiha. Karena apa? Karena cinta-cinta semacam ini itu juga ada pada bukan hanya pada manusia ya, hewan juga ada. Walaupun mungkin tidak dikatakan mahabbah ya, karena dikatakan mail, kecenderungan. Hewan juga ada makanan yang dia makan, ada makanan yang dia tidak makan. Ya kan? Ada minuman yang dia minum, ada yang dia tidak minum. Ada pernikahan. Ya. Jelas ya? Ada induk, ada anaknya. Induk menyayangi anaknya. Kan begitu. Ini semua mahabbah. Tabi'iyah. Ya, tapi ini tentu saja kita berbicara tentang terkait dengan jin dan manusia. Wahadihi. Nah, apa hukum mahabbah tabi'iyah ini? Apa hukum seorang cinta kepada selain Allah dengan mahabbah tabi'iyah? Ingat, kalau cinta kepada selain Allah dengan mahabbah ibadah, hukumnya syirik. Tapi ini cinta kepada selain Allah dengan mahabbah tabi'iyah. Apa hukumnya kata beliau? Wahadhihi in kanat mubahatan. Ya, wahadhihi idza kanat mubahatan fa in a'anat ala mahabbatillahi wa ta'atihi dakhalat fi babil ibadat. Kata beliau, hal-hal yang dia cintai secara tabiat ini, kalau dia hukum asalnya mubah, beliau langsung kasih kesimpulan. Kalau hukum asalnya mubah, artinya apa? Sebelum mubah apa? Kalau hal-hal yang dicintai secara tabiat itu adalah hal yang haram, maka mahabbat tabiahnya haram. Misalnya ada orang cinta judi, cinta apa suka main judi, suka minum minuman keras, suka ini, suka itu dari amalan-amalan yang diharamkan. Nah, ini cinta tabiat. Walaupun sekali lagi yang seperti ini terbentuk ya. Bukan fitrah, bukan asal. Karena fitrah manusia itu suci. Kullu mauludin yuladul al
fitrah, tapi lingkungan yang membentuk dia menyukai hal-hal yang tidak bagus. Nah, orang-orang di sekitarnya. Maka kalau kecintaan, cinta dia kepada sesuatu ini sifatnya goiru mubah, misalnya haram, ya, maka cinta seperti itu cinta haram. Tapi bukan syirik, bukan syirik. Ada orang cinta apa senang main judi, kecanduan sudah. Ya, itu bukan syirik, tapi mahabbah yang haram. Kalaupun kalau mau dikatakan mahabbah gitu ya, mahabbah yang haram. Kalau dia mencintai, menyukai sesuatu yang makruh, ya hukumnya juga makruh. Hmm. Hukumnya juga makruh. Baik. Hmm. Kalau sifatnya wajib, jadinya wajib. Kalau sifatnya sunnah, ya hukumnya juga sunnah. Kalau apa yang dicintai itu wajib dicintai, maka hukumnya wajib. Kalau apa yang dicintai dengan tabiatnya hukumnya sunnah, maka hukumnya sunnah. Itu maksudnya. Sekarang tinggal satu, bagaimana dengan cinta yang mubah? Yakni tidak terlarang dalam agama, la tahriman wala karahatan. Enggak dilarang dengan pengharaman atau pemakruhan. Enggak juga disyariatkan, tidak dengan pewajiban atau penyunnahan. Tapi mahabbah yang mubah. Apa hukumnya? Misalnya apa mahabbah yang mubah asalnya? Cinta, suka makanan tertentu, minuman tertentu. Ini semua perkara mubah asalnya. Hmm. Jelas ya? Kata beliau, kecintaan dia kepada perkara yang mubah. Kalau fa'in a'anat ala mahabbatillah wa ta'atih. Kalau membantu dia. Kalau kecintaan dia kepada sesuatu itu. Dia bisa gunakan untuk membantu dia mencintai Allah dan taat kepadanya. Dakhalat fi babil ibadat. Maka cinta seperti ini masuk dalam cinta ibadah. Ya ini masuk ke jenis yang kedua di atas. Al-mahabbatu fillah. Nah, kalau cintanya kepada sesuatu yang mubah tadi bisa dia gunakan untuk membantu dia taat kepada Allah, cinta kepada Allah, maka cinta tabiat itu jadi ibadah. Dan dia masuk ke jenis mahabbah yang kedua tadi, al-mahabbatu fillah, cinta sesuatu karena Allah. Tapi sebaliknya wa in saddat an dzalika, ya, wa apa ini? Wa tuwassala biha ila ma la yuhibbuhullah dakhalat fil manhiyat. Tapi sebaliknya kalau cinta dia kepada yang mubah itu menghalangi dia dari cinta kepada Allah dan justru menjadi menjadi pengantar, menjadi sarana dia untuk melakukan hal-hal yang Allah tidak cintai, maka dakhalat fil manhiyat. Maka cinta seperti itu masuk dalam larangan dan dia masuk dalam mahabbah al-muharramah, cinta yang sifatnya haram. Maka cinta yang haram, yang dosa besar, ya, naam, itu masuk dalam mahabbah tobi'iyah. Demikian pula cinta kepada orang tua, karena Allah perintahkan. Cinta kepada orang tua asalnya mahabbah tobi'iyah. Tapi karena dia mencintai orang tuanya karena Allah suruh, dia masuk ke jenis yang kedua, mahabbah fillah. Ya kan? Cinta kepada anak, cinta kepada istri, asalnya tabi'i, mubah. Tapi kalau dia lakukan, jadikan sarana itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, dia masuk ke jenis mahabbah yang kedua. Tapi kalau istrinya, anaknya minta ini, Allah larang tidak boleh, tapi tetap dia penuhi kemauannya istrinya, anaknya. Maka ini apa? Mahabbah tabi'iyah yang hukumnya haram. Karena cintanya kepada istri dan anaknya menghalangi dia dari cinta kepada Allah dan menjadi pengantar sarana kepadanya, sarana bagi dia untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Jadinya mahabbah tabi'iyah tapi muharramah, diharamkan. Jelas ya? Sehingga dakhalat fi babil manhiyat. Fil manhiyat. Sehingga mahabbah tabi'iyah seperti itu masuk dalam kategori mahabbah yang dilarang. Wa illa baqiyat min aqsamil mubahat ini. Kalau hal itu tidak mengantarkan dia kepada ketaatan, tidak juga mengantarkan kepada kemaksiatan, ya dia tinggal apa tetap berada pada hukum asal yaitu mubah. Misalnya saya suka makan ini, apa hukumnya saya suka, senang dengan makanan ini? Tapi makanan itu bantu kamu ibadah enggak? Enggak juga. Ya namanya makanan-makanan gitu ya. Makanan itu misalnya membuat kamu melanggar nggak? Enggak. Ya sudah, itu cinta kepada makanan sifatnya tabiat mubah. Ya, nggak ada masalah gitu. Ya, wallahu alam. Ini penjabaran dari Al-Musannif rahimahullah terkait dengan apa? Mahabbah.
Nah, saya tutup bab ini dengan sekali lagi butuh dibedakan. Jangan sampai tercampur-campur antara mahabbah ibadah dengan mahabbah yang bukan ibadah. Supaya tidak muncul lagi pertanyaan. Katanya mencintai Allah itu, mencintai selain Allah itu syirik. Tapi kenapa dibolehkan mencintai Rasul, mencintai Nabi, mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri. Ini kan selain Allah semua. Kok boleh dicintai? Nah, kita katakan kalimat ulama tidak boleh mencintai selain Allah atau mencintai selain Allah adalah syirik, itu adalah cinta ibadah, yaitu cinta yang diiringi dengan ketundukan dan pengagungan. Adapun cinta yang dibolehkan kepada selain Allah itu cinta tabiat. Apa itu cinta tabiat? Cinta yang tidak didasari, tidak berbarengan dengan apa pengagungan dan ketundukan. Dia cinta pada istrinya, cinta pada anaknya. Apakah dia tunduk, mengagungkan, iya, mengagungkan, merendahkan diri kepada anaknya, istrinya? Kan tidak. Tapi kalau ada yang kayak seperti itu ibadah, syirik namanya. Sebagaimana apa misalnya para pembesar, orang-orang rakyat jelata di zaman dahulu sujud kepada raja-raja, cinta kepada raja-raja karena betul-betul mengagungkan. Itu syirik sudah. Jadi bukan berarti tidak ada syirik kepada syirik mahabbah pada orang-orang yang masih hidup. Bisa. Kalau ada orang mencintai orang tuanya dengan kecintaan ibadah, jadinya syirik juga sama. Tapi kalau dia cinta orang tuanya dengan cinta tabiat, ya masuk kepada babut tabiat tadi, rinciannya. Jelas ya? Bagaimana cinta kepada orang tua itu syirik? Kalau dia cintai orang tuanya dalam disertai dengan ta'zim dan khudu kepadanya. Karena ini dua inti ibadah. Ta'zim, khudu kepadanya. Ya, wallahu alam bissawab. Udah selesai terkait dengan masalah al-mahabbah. Qala rahimahullah, kita bacakan awal babnya. Babu qaulillahi ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Ta'ala ini dalam, ya, ini bab yang ke-32 ya. Bab firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang demikian itu adalah setan-setan yang menakut-nakuti orang-orang atau wali-walinya sendiri, wali setan. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, kata Allah, jika betul-betul kalian beriman. Taib, bab ini terkait dengan bab al-khauf. InsyaAllah ta'ala kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.